Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada hari ini, kita tidak lupa memohon bimbingan dan tuntunan serta anugerah dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Kita awali dengan pengastungkara penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kemudian kita berdoa dengan melantunkan doa sebelum belajar. Bapak tunjuk Bisma untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajnewati Yajnam Wastu Diawastu. Berdoa selesai. Ya. Oke, baik. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat semua ya. Ada yang merasa tidak enak badan atau kurang fit? Sehat semua ya? Sehat. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Mahabharata, tokoh utama Mahabharata. Seperti kita ketahui, Mahabharata itu adalah bagian dari itihasa. Jadi itihasa itu terdiri dari dua, yaitu kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Pada kesempatan ini kita akan fokus mempelajari kitab bagian Mahabharatanya, yaitu pada kompetensi dasar 3.3 memahami tokoh-tokoh utama Mahabharata dalam rangka meneladani nilai-nilai kepemimpinannya. Itu KD aspek pengetahuannya. Kalau KD aspek keterampilannya, yaitu pada poin 4.3, yaitu menceritakan secara singkat tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Indikatornya, aspek pengetahuannya, yaitu menjelaskan
nama-nama keluarga Panca Pandawa dan nama-nama keluarga Kaurawa. Kemudian aspek keterampilannya itu mengelompokkan tokoh yang baik dan yang tidak baik dalam cerita Mahabharata. Nah, tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan nama-nama keluarga Panca Pandawa dan nama-nama keluarga Kaurawa. Menjelaskan di sini maksudnya anak-anak tidak hanya mengenal nama tokohnya saja, tetapi anak-anak juga diharapkan memahami juga tentang karakter dari tokoh tersebut, sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Kemudian berikutnya juga apa keahliannya dari tokoh tersebut, apa skillnya, skill hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengelompokkan tokoh yang baik dan yang tidak baik dalam cerita Mahabharata. Dengan setelah anak-anak menyimak tentang tokoh-tokoh Mahabharata itu, kemudian diharapkan anak dapat mengelompokkan, oh ini tokoh yang baik, yang patut diteladani sifat-sifat baiknya. Kemudian, oh yang ini tokoh yang tidak baik. Jadi itu ya. Kemudian epos Mahabharata ini menceritakan kisah para Pandawa dengan saudara sepupu mereka 100 Kaurawa. Diceritakan pula mengenai atas hak pemerintahan negara Hastina. Kalau dalam epos Mahabharata itu dia disebut Astadasa Parwa karena terdiri dari 18 bab atau parwa. Jadi kalau dalam film itu episode ya. Jadi ada 18 parwa. Jadi epos Mahabharata ini ditulis oleh Resi Vyasa. Jadi, kemudian kita lanjut ke tokoh-tokoh Mahabharata. Tokoh-tokoh dalam Mahabharata dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup. Tokoh-tokoh yang baik itu kita teladani sifat-sifat baiknya. Kemudian tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata sampai sekarang tetap menjadi rujukan. Baik itu dalam cerita pewayangan, baik dalam cerita komik, bahkan sudah ada dibuat dalam bentuk cerita komiknya ini. Ini sudah memasyarakat cerita ini. Bahkan ada dalam bentuk film, difilmkan. Nah, sekarang kita melihat tokoh-tokohnya. Tokoh yang pertama ini Krishna. Jadi sekarang anak-anak silahkan disimak dulu
sebentar, Bapak akan memberikan pertanyaan di akhir pembelajaran ini, evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana anak-anak bisa memahami dan menerima, kemudian mendalami materi tentang tokoh-tokoh Mahabharata ini. Jadi seperti Bapak bilang tadi, tidak hanya mengenal nama, tapi juga anak-anak harus mengenal karakternya, sifat-sifatnya, kemudian juga keahliannya atau skill hidupnya. Krishna adalah awatara Dewa Wisnu, sepupu dari Pandawa. Karakternya bijaksana, ahli perang, skill keahliannya. Jadi para Pandawa sangat beruntung karena mendapatkan pembimbing yang membimbing Pandawa itu, sehingga tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang adharma, sehingga tetap bisa berpegang teguh pada dharma walaupun terjadi berbagai problem dalam kehidupan antara Kaurawa dan Pandawa itu. Terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Pandawa selalu mendapatkan bimbingan dan tuntunan, kemudian mendapatkan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Sehingga kemudian pada jalan damai yang terus ditempuh, sehingga kemudian pada akhirnya tidak disambut baik oleh Kaurawa, maka terjadilah perang. Dan pada masa perang pun Krishna ini tetap mendampingi Pandawa, tapi dengan tidak mengangkat senjata, melainkan dengan memberi tuntunan dan bimbingan, sehingga Pandawa itu walaupun dalam kondisi perang tetap memegang teguh nilai-nilai kebenaran, sehingga kebenaran itu, sehingga perang itu bukan tujuannya untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Tokoh berikutnya, Bhisma, kakek dari Pandawa dan Kaurawa. Karakternya Bhisma ini cinta tanah air, ahli senjata. Cinta tanah air ini dibuktikan dengan sumpah beliau untuk tidak menikah dan hanya mencintai negaranya, tanah airnya, melindungi negaranya sampai akhir hidupnya. Sehingga dikenal dengan nama Bhisma. Sebelumnya bukan Bhisma namanya, tapi Dewa Brata. Kemudian karena sumpahnya yang luar biasa itu, kemudian beliau diberi gelar Bhisma. Sangat ahli dalam semua senjata karena beliau adalah murid dari para Surama. Oh, ini sangat luar biasa ini. Ini patut dicontoh untuk anak-anak bahwa kita hendaknya memiliki sikap cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia ini. Cinta NKRI.
Jadi maka dari itu anak-anak juga ditanamkan untuk memiliki sikap cinta tanah air ini melalui kegiatan upacara bendera dan kegiatan-kegiatan yang memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak kalau di sekolah. Tokoh berikutnya Drona, guru Pandawa dan Kurawa dalam seni pertarungan. Adil, karena dia sebagai guru memberi ilmu kepada murid-muridnya secara adil, menumbuhkan kompetensi masing-masing anak, karena anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi menonjol pada satu sisi, yang lain di sisi lain, semua dimotivasi untuk berkembang, untuk ahli sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian berikutnya kita sekarang melangkah ke tokoh Pandawa. Yudhistira, putra tertua dari Pandu dan Dewi Kunti. Karakternya jujur, keahliannya ahli tombak, ahli senjata tombak. Bima, saudara kedua dari Pandawa. Tegas, ahli gada. Jadi karakternya ini tegas, dan keahliannya ahli gada. Ini Arjuna, saudara ketiga dari Pandawa, bertanggung jawab ahli panah. Jadi karakternya bertanggung jawab, keahliannya ahli panah. Ini saudara kembar Pandawa, Nakula Sahadewa. Saudara kembar dari Pandawa, setia, karakternya ini setia, teliti, dan keahliannya ahli pedang. Nah ini Drupadi, istri dari Pandawa yang diperoleh dari Sayembara. Karakternya adil, bersikap adil. Kemudian keahliannya ahli ritual keagamaan. Dalam sebuah keluarga, terlebih keluarga kerajaan, tentu banyak kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan. Ini Drupadi yang memanage semuanya. Tentu dengan dukungan suaminya. Kemudian tokoh berikutnya Karna. Nah, ini putra Kunti yang terpisah dari ibunya. Dia karakternya itu buta hati. Keahliannya ahli panah. Mengapa disebut buta hati? Karena salah dalam memilih sahabat, salah dalam bergaul. Dia bergaul dengan tokoh yang tidak baik, Duryodhana, sehingga karena ini terjerumus. Padahal kemudian dia sudah dinasehati oleh ibunya, oleh Krishna dan tokoh-tokoh lainnya, tapi karena tetap tidak meninggalkan Duryodhana walaupun dia jahat, karena dia sudah menjadi sahabatnya, sudah menjadi temannya. Begitupun kalau dikaitkan dalam kehidupan anak sehari-hari, nanti apalagi kalau anak-anak sudah remaja nanti, hati-hati dalam mencari pergaulan, karena bisa menjerumuskan kalau tidak selektif. Misalnya ikut dalam geng motor yang cenderung menunjukkan
kekuatan, menindas, misalnya dengan membegal. Tapi kalau kegiatan-kegiatan perkumpulan motor yang bergerak di bidang kegiatan sosial itu bagus. Tapi kalau untuk kegiatan anarkis itu tidak bagus. Terlebih misalnya terjerumus dalam pergaulan yang mengkonsumsi narkoba, itu lagi lebih fatal akibatnya. Jadi selektif dalam mencari sahabat atau pergaulan, karena itu bisa membawa anak-anak pada kebaikan, bisa juga membawa pada keburukan. Jadi itu. Ini tokoh Korawa. Kita sudah melihat sekarang tokoh Korawa, yaitu Duryodhana, saudara tertua dari 100 Korawa. Karakternya rakus, tamak, keahliannya ahli gada. Kenapa dia karakternya rakus, tamak? Dia itu memiliki sikap iri hati. Kerajaannya sudah dibagi antara Korawa dan Pandawa, tapi Duryodhana tetap tidak terima karena sifat tamaknya. Dia mau semuanya itu adalah miliknya. Maka dengan segala cara, kerajaan yang sudah dibagi itu pun direbut oleh Duryodhana dengan cara yang licik. Di rakus tamak. Kemudian ini Sakuni, paman dari Korawa dari pihak ibu. Karakternya licik, ahli siasat. Nah ini. Di sini Korawa itu karena mendapat arahan atau pengaruh yang tidak baik dari Sakuni, maka semakin terjerumuslah Korawa itu pada jalan adharma, melakukan tindakan-tindakan yang culas, curang, kejam, sekalipun itu terhadap saudaranya. Pandawa itu saudara sepupunya, kemudian ahli siasat. Sebenarnya dia, Sakuni ini ahli siasat. Dia yang mensiasati bagaimana strategi untuk menghancurkan Pandawa dengan segala cara. Jadi tidak berpegang pada dharma. Begitupun anak-anak dalam kehidupan. Ketika ilmu itu digunakan untuk keburukan, maka itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Misalnya anak-anak ahli di bidang IT. Kalau itu digunakan untuk kejahatan, bisa saja membobol nasabah bank. Tapi jika kita gunakan untuk kebaikan, itu bisa berguna untuk memudahkan untuk segala kegiatan dalam menjalani kehidupan ini. Karena IT itu memudahkan semua kegiatan, semua pekerjaan. Dengan IT itu bisa lebih praktis, efektif, dan efisien. Sama dengan sekarang ini. Karena suasana pandemi, dengan IT, pembelajaran tetap bisa berlangsung secara daring, melalui Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi ilmu digunakan untuk kebaikan. Itu akan lebih bermanfaat. Tokoh lainnya, Dursasana, saudara kedua dari 100 Korawa. Karakternya sombong, ahli pedang keahliannya.
Jadi karakter yang diteladani ini Krishna, bijaksana dan sifat kasih sayang. Kemudian Bhisma, cinta tanah air, mencintai bangsanya. Drona, profesional, ahli dalam semua bidang. Kemudian Yudhistira, menegakkan kebenaran, jujur. Bhima, tetap pendirian dan tegas. Arjuna, berhati lembut dan bertanggung jawab. Nakula, setia dan taat. Kemudian Sahadewa, teliti dan baik hati. Drupadi, bersikap adil. Karakter yang dihindari karena buta hati. Kemudian Duryodhana, rakus tamak. Sakuni, licik. Dursasana, sombong. Jadi itu tentang tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa. Nah, melanjutkan tugas yang Bapak telah berikan kepada anak-anak, karena Bapak amati juga anak-anak memiliki multiple intelijensi. Si A menonjol dalam satu sisi, si B dalam sisi yang lain. Jadi anak-anak beragam. Dengan kelebihan masing-masing itu, hendaknya anak-anak bisa berbagi ke teman dalam mendalami materi tokoh-tokoh Mahabharata ini. Jadi kalau belajar dari teman itu namanya tutor sebaya. Jadi anak-anak akan dapat belajar juga sebentar dari temanmu tentang mendalami tokoh-tokoh Mahabharata ini. Bhisma, Bapak sudah berikan tugas minggu lalu untuk mendalami tokoh-tokoh Mahabharata itu melalui sloka-sloka Bhagavad Gita. Jadi dalam Bhagavad Gita juga diceritakan tentang kisah Mahabharata ini. Jadi tidak hanya dalam buku cerita, tapi juga dalam sloka suci Bhagavad Gita. Karena di situ ada ujangan-ujangan Krishna, awatara Wisnu, itu terhadap Arjuna, terhadap Pandawa. Sebelum terjadinya perang Mahabharata itu. Sehingga perang Mahabharata itu bukan merupakan ambisi kekuasaan, tapi memang itu untuk menegakkan kebenaran. Karena Duryodhana dan Kurawa itu sudah melakukan adharma, sehingga perlu ditegakkan. Begitu juga temanmu yang lain, Bapak sudah beri tugas Kiran. Karena Bapak lihat menonjol di menggambar, Bapak bertugas dia menggambar tokoh-tokoh Pandawa itu dalam versi kartun atau versi pewayangan. Nanti anak-anak bisa belajar lagi, oh begini perwujudan Pandawa dalam versi pewayangan. Gitu. Sudah pernah nonton wayang ya, anak-anak? Belum. Oh, belum. Belum, Pak. Pernah di TV. Oh, ada yang pernah. Belum saya. Oh ya, pernah di TV ya. Oke, ada yang pernah nonton di TV. Di YouTube juga banyak itu. Kalau mau nonton wayang, bagi yang belum nonton, nah, jadi kalau perwujudan tokoh penggambarannya di pewayangan, oh, seperti apa? Nanti temanmu juga akan memperlihatkan. Kemudian Rena sama
Bima nanti menceritakan salah satu tokohnya, bisa dipilih yang minggu lalu, sehingga anak-anak semakin bisa mendalami materi ini. Silakan Bisma. Bisma dulu berbagi ke temannya Lokanya, Pak. tentang sloka Bhagavad Gita yang menceritakan juga tentang tokoh-tokoh Mahabharata ini. Dalam versi Bhagavad Gita seperti ini. Sudah punya bukunya, Bisma? Nih, Bhagavad Gita. Banyak versi buku Bhagavad Gita. Ya, silakan. Mau dibaca atau hafal? Hafal, Pak. Ya, silakan. Karena sudah tugas 1 minggu, bisa dihafal. Silakan. Sanjaya uwaca Namta takripaya wisdom asupurna kuleksanam wisidantam idam wakyam uwaca Madusudana. Sanjaya berkata, Madusudana melihat Arjuna yang diliputi rasa belas kasihan, berlebok mata, digenangi air mata dengan rasa remuk dalam hati. Madusudana berkata sebagai berikut. Sri Bhagawan uwaca Utas tokas malam idang wisame samu pasti tam anarajus tamaswarya makirtikaram Arjuna. Sri Bhagawan berkata, wahai Arjuna, dari manakah datangnya kedukaan dan pohon hati itu? Itu tidak pantas bagimu, tidak ulur memalukan, wahai Arjuna. Laibyam masma agama parta, mereka tulis papat jati, sudram hirdaya daur balya, kotista parantapa. Wahai Arjuna, dan biarkan kelemahan itu tidak pantas bagimu. Lenyapkanlah rasa takut itu, bangkitlah wahai Arjuna. Arjuna uwaca katam bismam aham sanke dronam camalu sudanam itu upacio sangit bujar hawari sudara. Arjuna berkata, wahai Madusudana, mana mungkin saya bisa menyerang kakek Bisma dan Drona? Mereka patut saya hormati, wahai Madusudana. Guru nahatwa imanubawan, reo boktum baik siapa haloke, atwar takama tuguran dihaywa, buji boga rudira pradikan. Daripada membunuh guru yang mulia, lebih baik saya menjadi pengemis. Mereka tetap menjadi guru saya. Daripada membunuh mereka, hidup saya berlumuran darah. Oke, wah. Kita beri aplaus dulu sama temanmu, Bisma. Oke, sekarang kita belajar kepada Kiran mengenal tokoh-tokoh Pandawa dalam versi kartun atau pewayangan. Nah, kasih lihat coba hasil karyanya. Animasi. Oh, animasi ya. Animasi namanya. Yang besar ini Bima. Yang besar ini Bima, yang kembar ini Nakula, ini Sahadewa, yang ini Yudhistira, yang ini Arjuna. Kasih dekat. Terus aku cari. Kasih dekat begini di kameranya coba. Kasih dekat. Kasih mundur sedikit. Kasih mundur sedikit. Kasih mundur sedikit. Lagi mundur. Mana dia? Mundur sedikit. Mundur lagi. Ya. Nah, sekarang kasih muncul satu-satu di yang ditunjuk itu, kasih muncul di kameranya. Ini siapa namanya, kemudian ini siapa namanya. Kasih hanya tokoh yang ditunjuk yang kasih muncul di kameranya. Nanti kasih muncul yang tadi. Setelah yang ditunjuk berikutnya selanjutnya sampai
Selesai. Yang besar ini Bima, yang kembar ini Nakula, ini Sahadewa, yang ini Yudhistira, yang ini Arjuna. Ya. Oh, ini versi animasi ya. Tapi meniru Iya. meniru gambar-gambar seperti gambar di pewayangan gitu. Diambil di mana? Iya. Ambil di Google. Lihatnya di Google. Oh iya ya. Proses menggambarnya itu melihat di depan begitu, kemudian ditiru begitu. Iya. Ya, bagus itu hasilnya. Bisa ikut lomba menggambar nanti itu dari mengikuti di event-event yang diadakan oleh sekolah. Itu versi animasi dan versi kartun atau versi pewayangan itu ya. Oke, itu tokoh-tokoh Pandawa 5 tadi yang dikasih lihat oleh Kiran. Oke, kita beri aplaus kepada Kiran. Nah, sekarang kita belajar lagi dari temanmu yang lain, Bima. Bima, dia akan Bapak suruh memilih salah satu tokoh Pandawa untuk diceritakan ya. Silakan Bima, mau ceritakan tokoh siapa? Silakan. Saya akan ceritakan tokoh Bima. Menceritakan Tokoh siapa? Bima. Bima. Tokoh Bima. Bima Bapak tunjuk. Bima. Silakan ceritakan salah satu tokoh Pandawa. Saya pilih tokoh Bima. Oh, tokoh Bima. Oh, sama namanya ya. Oh, ya. Oh, ada dua ini muridnya Bapak. Namanya ada di tokoh-tokoh Mahabharata. Bima Baratagiri. Kalau yang di tokoh Pandawa itu Bima atau dikenal Bima Sena. Kalau yang baca sloka tadi Bisma, kakeknya Pandawa. Oke, silakan kita dengarkan Bima, teman kita Bima, menceritakan Bima. Oke, silakan. Saya akan menceritakan tokoh Bima. Bima adalah putra kedua dari Pandu dan Dewi Kunti. Bima saudara kedua dari Panca Pandawa, adik Yudhistira. Karakternya Bima adalah tegas, kuat, dan lemah lembut. Bima ahli dalam senjata gada. Bima tidak pernah takut dalam posisi benar. Ya. Tidak suka berbohong, tidak pernah ingkar janji. Ya sudah, ubah lengkap yang diceritakan, ada karakternya, keahliannya. Oke. Itu tokoh Bima. Kita beri aplaus kepada teman kita Bima. Sekarang kita belajar dari teman kita lagi yang terakhir ini kayaknya. Pada Rena. Silakan tokoh mana yang dipilih, ceritakan biar teman. Saya akan menceritakan tokoh tentang Yudhistira. Yudhistira adalah putra yang tertua dari Pandu dan Dewi Kunti. Dewi Kunti berdoa kepada Dewa Yama agar diberkati putra yang selalu menjalankan dharma.
Yudhistira adalah yang memiliki sifat atau karakter bijaksana, jujur, atau baik hati. Yudhistira mempunyai seekor anjingnya yang sangat dia sayangin. Bahkan ketika akan masuk surga, dia memilih untuk bersama anjingnya. Ya, tokoh Yudhistira yang dipilih oleh Rena untuk diceritakan. Apa tadi karakternya, Rena? Yudhistira? Jujur dan baik hati. Iya, itu kita bisa meneladani tokoh Yudhistira. Baik, kita beri aplaus pada teman kita Rena. Oke, anak-anak sudah banyak belajar dan banyak mendapatkan informasi tentang materi tokoh-tokoh Mahabharata. Bapak sudah jelaskan melalui slide tadi, juga anak-anak dapat belajar dari temanmu untuk supaya berbagi ilmu, sehingga diharapkan anak-anak sudah dapat memahami materi yang telah diberikan. Untuk menguji kemampuan anak-anak, Bapak akan memberi pertanyaan. Silakan dijawab sebentar. Bapak akan tayangkan pertanyaannya. Ini kita akan jawab. Ini yang pertama, ini tokoh siapa ini? Bisma. Siapa yang mau menjawab? Coba sebut dulu namanya. Bisma. Oh, Bisma mau menjawab. Silakan. Siapa ini? Krishna. Krishna. Kemudian karakternya apa? Bijaksana dan ahli senjata. Oh iya, dan keahliannya sudah lengkap ya. Oke, ini dia. Krishna bijaksana dan ahli perang. Ahli perang, keahliannya, keahliannya saja tadi yang belum sempurna. Oke, sekarang tokoh berikutnya. Siapa yang mau menjawab? Bisma. Siapa ini? Saya Pak lagi. Coba yang lain, ada yang bisa? Saya Siapa? Bima. Oh, Bima mau menjawab, silakan. Bisma. Oh, Bisma. Oke, apa karakternya? Karakternya cinta tanah air, ahli dalam Senjata. Oke. Ya, Bisma. Cinta tanah air, ahli senjata. Siapa ini? Yang atas dulu. Drona. Drona. Apa keahliannya? Ahli semua senjata. Ya. Karakternya adil. Ya. Nah. Ini siapa yang berikutnya? Coba yang putrinya menjawab. Yang sekarang. Suara putra aja Bapak dengar tadi. Sekarang mau Bapak dengar suara putrinya. Siapa ini? Yudhistira. Yudhistira. Karakternya Jujur dan baik hati. keahliannya ada yang tahu?
ahli tombak. Pedang. Ahli tombak dia. Oke. Berikutnya sudah banyak anak-anak sudah mulai menguasai lah beberapa tokoh tadi sudah. Oke, sekarang ini siapa? Siapa? Saya. Ya, siapa ini? Bima yang besar ini. Oh iya, oke. Kiran yang jawab. Oke, silahkan. Karakternya. Senjatanya apa ini? Kalian senjatanya apa, Kiran? Senjata gada. Oh iya. Bima. Karakternya tegas, ahli gada. Nah, berikutnya siapa? Saya Pak Arjuna. Arjuna. Ahli memanah. Iya. Karakternya bertanggung jawab. Ahli panah. Siapa ini? Nakula dan Sahadewa. Nakula dan Sahadewa. Ahli pedang. Iya, ini dia. Setia teliti kemudian ahli pedang. Yang di bawah siapa? Drupadi. Iya, semua bisa jawab pintar. Adil. Iya. Iya, ahli ritual. Nah, berikutnya kita ke tokoh di Korawa. Karena karakternya buta hati, ahli senjata panah. Oke. Sekarang Bapak tunjuk lagi. Tadi sudah menjawab bersama-sama. Sekarang Bapak tunjuk. Coba Rena. Siapa ini Rena? Bisa Rena? Bisa dijawab siapa ini? Bisma coba. Siapa? Ya silakan coba. Duryodhana. Oh Duryodhana. Ya, aduh dia. Rakus dengan tamak. Ahli gada. Oh iya, oke. Dibantu Rena dulu karena mungkin gangguan jaringan sehingga suaranya tidak muncul. Ini siapa? Coba. Sakuni. Oh iya, coba Bima jawab. Sakuni. Sakuni. Iya. Licik. Oh iya, pintar ini. Alisasat licik, licik karakternya kemudian Alisasat. Ini siapa yang di bawah? Dursasana. Dursasana. Apa karakternya? Sombong. Iya. Oke. Sombong karakternya punya adik pedang. Oke. Demikian anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Itu artinya anak-anak sudah memahami materi yang Bapak berikan. Baik, sebelum Bapak akhiri, apa ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami tentang tokoh-tokoh Mahabharata tadi? Bisa, Ada Pak. ya, namanya. Bisa. Soalnya nanti akan ada ujian bahasa Inggris soalnya. Oh iya, mau ada ujian nanti. Oke, selamat belajar kalau begitu ya. Nanti kalau anak-anak rajin belajar, pasti ujiannya akan bagus. Oke, baik. Ada temanmu juga mau akan ada ujian pelajaran yang lain. Dan Bapak sudah berikan evaluasi. Anak-anak sudah memahami dan tidak ada pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti kalau
pada pertemuan berikutnya baru terpikirkan pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan nanti. Oke, baik. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Silakan. Santi Santi Om.